Satu, satu, dua, tiga. Satu. Bisa dengar suara Pak Rian? Kalau yang bisa dengar, tolong angkat tangan. Bisa dengar suara Pak Rian? Halo? Satu. Satu, satu. Bisa dengar suara Pak Rian? Bisa dengar suara Pak Rian ya? Oke. Bisa dengar suara Pak Rian ya? Ya. Ini kita menunggu 5 menit. Nanti teman-temannya biar gabung dulu. Nanti setelah 5 menit pembelajarannya kita mulai. PKN guys.
Ya, apa terus warna enggak paraan. Jadi ini lho kok ora sih. Orang sebenarnya kan begini bang, Pak Farid itu Pak, dia jauh lima oh iya dah, belum lima, nggak belum lima asal Yonu likor, bisa ibu likor kasih ya. Apa, Mbak? Kita semuanya tuh ya aku atas jauh rendawan kok ya ya estro Mbak. Kita menunggu kira-kira 2 menit lagi ya, Cah ya. Ya. Bisa dengar suaranya Pak Rian ya? Terdengar ya suaranya ya? Dengar. Kalau main bayar orang atau apa? Nonton kok ada? Buka itu mampus. Enggak ya kan? Mana ini recek-recek ya? Rasaku rewel nandeng di setel tutup tentunya kau. Anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, kita laksanakan, ini nanti untuk mic kalian, suara kalian saya mute dari sini, ya. Saya mute dari sini atau saya matikan dulu, biar suaranya tidak masuk, tidak nyampur kabeh gitu ya. Nggolek suara guring-guring, suara macam-macam, mungkin tidak nyampur-nyampur. Oke, ini kita masih nunggu ada 19 yang sudah masuk. Ya, 1 menit lagi. Wes bukalah aktifnya. Ini. Tanande Elia. Demit. Oke, cukup kita bisa mulai sebentar. Pak Rian akan share screen. Suaranya terdengar ya? Mohon konfirmasi, suaranya terdengar ya? Iya. Dengar. Oke. Ya. Yes. Pak. Dengar, Pak.
Oke, anak-anakku sekalian, mohon perhatian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, perlu saya perkenalkan. Nama saya Bapak Rian Aminullah Yasin. Untuk 1 semester ke depan atau 1 tahun ke depan, saya yang akan mendampingi Anda dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Ya, karena kita masih dalam situasi masa pandemi, maka kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini tatap muka kita yang pertama. Saya mengadakan telekonferensi ini tujuannya agar saya tahu ya ada datanya siapa kalian. Kan enggak, kalau tanpa telekonferensi ya bisa saya tahu lewat WhatsApp, foto atau apa. Tapi dengan seperti ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah ini nanti saya upayakan karena kita itu masuk di blok 1, yang mana PPKN itu biasanya 1 semester itu ada 20 minggu, maka kita habiskan di blok 1 ini hanya 10 minggu. Gitu ya. Ada 5 materi nanti yang harus kalian pelajari, sehingga nanti kalau dibagi rata, tiap minggu itu ada 2 materi. Jadi itu mohon betul-betul diperhatikan. Nah nanti materi-materi itu Pak Rian upload di Edmodo. Mungkin kalian sudah mengakses di Edmodo, sudah saya upload. Nah di akhir nanti saya memberikan setiap materi itu ada penugasannya tersendiri, ada itu proyek, ada ulangan harian, ada kuis dan sebagainya. Nah, silahkan kalian mengikuti rancangan pembelajaran. Nah, perlu kalian ketahui juga kemarin itu Pak Rian merevisi rancangan pembelajaran khusus untuk kelas 11 ya. Jadi tolong diperhatikan karena ada materi yang terlewat. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi yang pertama untuk semester ini, yaitu judulnya Strategi Mengatasi Ancaman di Berbagai Bidang dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kelas 11 Multimedia 1, materi pertama. Jadi nanti kalian akan mendapatkan slide atau PowerPoint sebanyak 5, itu tolong disimpan, diarsipkan. Kalau nanti ada tagihan, tugas, dan sebagainya, kuis, itu bisa digunakan bahan untuk menjawab soal gitu ya. Oke, slide-nya bisa dilihat ya. Kalau bisa dilihat tolong angkat tangan. Tangannya diangkat ini. Slide-nya bisa dilihat ya. Kalau bisa dilihat tolong angkat tangan. Oke, makasih. Oke, lanjut. Nah, ini. Tujuan pembelajaran ini, ya, kalian tujuan belajar ini adalah diharapkan melalui proyek sederhana nanti kalian itu bisa menganalisis ancaman terhadap ideologi negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pak Rian sampaikan saja di sini Anda nanti diberi tugas membuat proyek 1 orang 1. Ya. Masa durasi pengerjaannya ada sekitar 2 minggu. Jadi 2 minggu. Nah, minggu depan kalian bisa kita bisa berkonsultasi kalau ada kesulitan, kita bertatap muka lagi atau melalui WA, silahkan japri. Ya. Kalau misalkan mau japri, kalau mau komunikasi, silahkan langsung japri saja. Karena nanti kalau komunikasi di grup, informasinya kan bisa numpuk. Kasihan teman-teman atau Bapak Ibu guru yang lain yang akan menggunakan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, kalian itu nanti bisa membuat proyek sederhana dalam tema menganalisis ancaman terhadap ideologi negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini saya berikan gambar Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsipnya kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu pengertian ancaman? Ya. Ancaman itu pengertiannya adalah berbagai bentuk usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan tindakan politis atau kriminal. Jadi ingin mengubah sesuatu, caranya itu dengan cara politis. Politis itu dengan cara tertentu atau dengan cara kriminal. Kriminal itu melanggar hukum, itu ancaman.
mungkin dalam keseharian kita pernah diancam. Kenapa? Ada mungkin teman kita atau orang lain yang ingin mengganggu kita. Tujuannya apa? Ya, agar kita tidak nyaman. Nah, itu caranya macam-macam. Ada dengan kekerasan, mengintimidasi, membuli. Nah, pengertiannya seperti itu hampir sama untuk pengertian ancaman. Ya, ini tentang ancaman. Oke, saya lanjutkan. Nah, ancaman itu ada banyak jenis. Ya, ada berbagai macam. Nah, di sini Pak Rian akan menguraikan ancaman yang terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang pertama adalah misalkan di sini Anda bisa lihat gambar-gambar itu ada PKI, ada ISIS, ada liberal, terus ada orang yang berdiri di atas uang gitu ya. Ini di sini orang ini berdiri di atas uang, ini bendera uang. Ini bentuk ancaman ideologi. Apa maksudnya ancaman ideologi itu, Cah? Ancaman ideologi itu adalah di sini dikatakan merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki kemampuan dan dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Nah, inti ancaman ideologi itu kalau di dalam negara kita ya, kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila. Sehingga di sini ada PKI, ini PKI. Dulu kan pernah berontak ya PKI itu tahun 1948 dan tahun 1945. Nah, ancaman yang sekarang ini ISIS, ini ancaman. Terus paham liberal, kebebasan yang terlalu berlebihan itu ancaman juga. Terus ideologi hedonis, gambar uang. Jadi, pokoknya apa saja yang dilihat itu ukurannya pasti uang, itu budaya hedonis namanya. Itu juga paham. Ya, jadi bidang ideologi, ancaman bidang ideologi itu maksudnya adalah ancaman di bidang paham tentang dasar negara. Ya intinya ingin mengganti Pancasila, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua bidang politik. Ancaman terhadap negara itu yang kedua bidang politik. Apa itu bidang politik? Maksudnya ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Jadi ya bisa dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. Dasarnya ya alasannya politik oleh, tapi sebenarnya itu kalau dibiarkan mengancam. Contohnya apa? Ini. Contohnya ini, money politik. Politik uang contohnya. Yang kedua, bidang politik itu masalah rasisme. Ya, perlakuan yang membeda-bedakan. Jadi masalah rasisme itu ancaman bidang politik. Terus yang ketiga, ini ada mahkota. Ini istilahnya oligarki nih, ya. Oligarki, ancaman oligarki. Yaitu apa? Orang-orang kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan saja, memiliki jaringan terhadap kekuasaan saja. Orang lain tidak diberi kesempatan. Ya sama halnya pamane Pak Rian jadi presiden, anaknya didadek niki, didadek A, didadek B, didadek C, itu oligarki. Terus ancaman bidang politik yang lain terkait dengan perbatasan negara. Ya, ini perbatasan negara. Itu ancaman bidang politik. Ya. Jadi yang pertama tadi ancaman bidang ideologi, yang kedua ancaman bidang politik. Selanjutnya, aku sekalian. Nah, ancaman yang ketiga itu ancaman bidang ekonomi. Ya. Apa itu maksud ancaman bidang ekonomi? Ancaman yang berasal dari dalam. Ya. Jadi ancaman ini berasal bisa dari diri kita, dari warga negara itu sendiri, dari dalam maupun luar negeri yang dapat menimbulkan atau merosotnya perekonomian suatu negara. Ya. Contoh ancaman bidang ekonomi itu apa? Di sini ada tanda ini, free market. Free market itu kalau dalam istilah ekonomi itu pasar bebas. Pasar bebas itu bisa menjadi ancaman. Yang kedua, ancaman selanjutnya itu adalah kemiskinan. Ya. Ancaman kemiskinan.
ini bisa menjadi ancaman di mana dari kemiskinan itu memunculkan kesenjangan sosial. Jadi kalau kesenjangan sosial itu muncul, maka biasanya akan ada konflik sosial karena ada perbedaan kehidupan antara si kaya dan di miskin. Contoh sekarang masa pandemi. Masa pandemi itu selain menjadi ancaman bagi kesehatan, juga bisa menjadi ancaman bagi ekonomi. Ya, karena pertama pabrik pada tutup, orang tidak bisa bekerja dan sebagainya. Oke, itu ancaman selanjutnya. Nah, ancaman selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Maksudnya, ancaman yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat yang terjadi karena adanya interaksi dan pergaulan yang berpengaruh pada sistem dan kebiasaan masyarakat. Nah, contoh misalkan, ini orang suka belanja di sini. Ya, orang suka belanja. Budaya hedonisme, budaya konsumtif, itu masuk juga ancaman sosial budaya. Di sini kalau tidak makan di warung maralaba, tidak mau. Ya, ada perubahan budaya di situ. Nah, ini kalau dibiarkan ini bisa ancaman. Contoh, Anda mungkin sekarang menyukai K-pop gitu ya, drakor. Kalau orang Indonesia itu suka semua terhadap K-pop dan drakor, itu menjadi ancaman juga. Karena apa? Generasi kita bisa meninggalkan budaya-budaya lokal, budaya-budaya daerah. Ya, bahkan nanti perilaku kita itu akan berubah, akan sedikit demi sedikit berubah. Kita melupakan budaya-budaya daerah kita. Itu ancaman bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, adalah ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan. Ini maksudnya apa? Ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat membuat negara menjadi tidak aman dan tentram. Contoh ketika ada demo terus terjadi kerusuhan, itu dari dalam negeri. Masalah keamanan. Anda lihat di sini ada foto mobil polisi dibakar. Ini menjadi ancaman keamanan. Terus ancaman di bidang pertahanan apa? Contoh KKP, kelompok kriminal bersenjata Papua atau OPM. Ini juga menjadikan ancaman terhadap negara kita. Ini salah satu dua contoh di sini ya. Banyak contoh yang lain. Misalkan dari sejarah kita belajar dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada Republik Maluku Selatan. Yang tujuannya apa? Mereka ingin memisahkan diri dari negara kesatuan. Nah, gerakan-gerakan semacam ini kalau dibiarkan, sekali lagi, ini juga bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan NKRI dan Kebhinneka Tunggal Ikaan di negara kita, anak-anakku sekalian. Oke, saya lanjutkan. Nah, Anda nanti, ya, setelah tahu ancaman-ancaman tadi, mulai ancaman bidang ideologi, ancaman bidang politik, ancaman bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Nah, pertanyaannya yang mendasar itu gini, bagaimana strategi kita mengatasi ancaman tersebut? Tentu tidak usah muluk-muluk, yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita misalkan. Misalnya gini, kita bisa memberikan solusi salah satunya di bidang politis misalnya. Menolak money politik, gitu kan. Patuh atau taat pada aturan, baik itu aturan di sekolah, aturan di rumah, baik aturan yang dibuat oleh pemerintah kita taati. Nah, itu kita sudah mengurangi ancaman. Nah, penugasan nanti Anda diminta bagaimana strategi mengatasi ancaman. Oke. Nah, anak sekalian, ini materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Ini ada yang di slide yang saya bagikan ke kalian itu sudah ada identitas saya, nomor HP, email dan sebagainya. Tapi saya mohon nanti kalau misalkan ada kesulitan segera kontak. Ya, setelah ini ya materi tantangan penugasan itu saya upload di Edmodo. Saya Pak Rian upload di Edmodo. Tolong dibaca, diperhatikan. Sudah saya beri contoh. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga kesehatan. Kerjakan di rumah saja. Anda tidak perlu keluar, ya, karena bahannya insya Allah sudah ada di rumah. Atau Anda bisa mencari bahan itu dari rumah. Terus
durasi waktu pengerjaannya itu sekitar 2 minggu. Ya, 2 minggu ke depan. Sehingga sekarang pertemuan pertama, minggu depan pertemuan kedua, nanti kita cek-recek ada kesulitan di mana. Tapi kalau misalkan kalian sudah selesai, misalkan 2 hari ini sudah selesai, silahkan langsung diupload, enggak apa-apa. Silahkan langsung diupload, sehingga nanti bisa kita nilai. Nah, selain ada tantangan penugasan proyek, itu juga ada kuis nanti, kuis. Ada 2-3 pertanyaan lah. Tolong nanti dijawab. Tapi tidak saya berikan sekarang, nanti saya akan informasikan. Ya, satu persatu aja, step by step kita mengerjakan. Yang penting kerjakan sesuai instruksinya, kerjakan dengan maksimal, dan sebisa mungkin kerjakan sendiri. Karena itu luar biasa. Kalau Anda bisa mengerjakan sendiri, hasilnya itu luar biasa. Karena kamu punya pengalaman untuk berproses. Dan untuk tugas multimedia, saya juga tidak jauh-jauh dari dunia multimedia. Nanti ada penugasannya sesuai dengan penugasan mahasiswa multimedia, gitu anak-anak sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita totalnya 40 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya. Untuk sementara, screen-nya saya tutup dulu, stop screen. Sebentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Oh iya, mbaknya ya, Mbak Eris mau tanya. Sebentar, anunya saya nyalakan dulu. Saya unmute dulu. Mbak Eris mau tanya? Itu tadi tugasnya apa ya? Tugas untuk materi ini tadi. Tugas materi. Apa pertanyaan tadi? Bagaimana strategi mengatasi ancaman? Iya Mbak, nah, tugas saya nanti pertanyaan globalnya yang ada dalam slide tadi ya. Nanti silahkan lihat di Edmodo. Pak Rian akan upload di Edmodo. Ya, tak lihat. Contoh-contoh tugasnya itu saya upload di Edmodo. Ya, dan ketika mau mengerjakan ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting produk sendiri. Anda biasanya orang multimedia itu kan kreatif ya. Yang penting produk sendiri, insya Allah tidak sulit. Ya, tidak lepas dari memfoto, memvideo gitu ya. Ya, tugasnya apa? Saya minta Anda membuat poster. Ya. Monggo nanti pakai media ya, pakai HP aja bisa. Pakai HP bisa. Kalau misalkan HP tidak bisa ya digambar di kertas gambar gitu, digambar diwarnai, poster terus di scan, foto scan atau di foto itu yang diupload. Yang paling penting itu dan sebisa mungkin setelah posternya jadi itu Anda bisa memberikan penjelasan konten poster itu isinya apa gitu ya, terkait dengan ancaman NKRI tadi. Kalian bisa milih salah satu. Apakah ancaman politik, apakah ancaman ideologi, tidak semua ancaman kalian buat poster, enggak. Satu orang hanya satu saja mewakili satu indikator ancaman. Pilih salah satu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Bisa angkat tangan. Ya. Oke. Kelihatannya tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin pertemuan pembelajaran kita bisa kita akhiri meskipun singkat. Sekali lagi tetap semangat belajar, jaga kesehatan, terutama tidak usah keluar rumah. Kalau memang betul-betul tidak perlu sekali, tetap di rumah. Dan kalau ada kesulitan nanti dalam penugasan, bisa japri ke saya atau tanya di form pesan di Edmodo, langsung kirim ke saya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Jadi proses mengerjakan tugas ini juga lama, 2 minggu. Nanti monggo, kalau misalkan besok selesai, lusa selesai, ya bisa langsung diupload. Tapi kalau sampai mau uploadnya terakhir juga enggak apa-apa.
Yang penting jangan telat, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Nanti untuk minggu yang akan datang ada apakah pakai pertemuan pakai Zoom atau apa, kita akan informasikan. Ya, tapi kita cari yang seefisien dan sehemat mungkin biar pulsamu tidak cepat habis. Itu anak-anakku sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk 5 menit ke depan bisa dicek di Edmodo ya. Silakan dicek di Edmodo. Assalamualaikum.